Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam acara Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Saudara, perkembangan teknologi digital membawa dampak besar bagi kehidupan kita. Di satu sisi, perangkat digital mendukung pembelajaran dan hiburan. Namun, penggunaan yang berlebihan juga membawa risiko terutama bagi kesehatan mata. Kali ini Halo Dokter akan membahas tema kesehatan mata pada generasi digital. Dan telah hadir di studio saat ini Dr. Bonita Asyigah SPM, dokter spesialis mata, Rumah Sakit Permata Palembang. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat baik ya, dan sehat. Ya. Cerah sekali. Baik, nanti kita akan lebih jauh berbincang tentang kesehatan mata pada generasi digital ini ya dok ya. Oke. Ya, dan saudara kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik pemirsa, segera saja kita berbincang dengan Dr. Bonita ya dok ya. Baik dokter, dengan perkembangan zaman saat ini semua kegiatan itu melibatkan peralatan elektronik tentunya ya, apalagi anak-anak sekolah saat ini ya, sebagian tidak lagi membawa buku ke sekolah, hanya membawa gadget seperti itu. Nah, kaitannya dengan paparan atau kesehatan mata nantinya gitu, seperti apa dokter melihatnya? Baik, memang sekarang baik kita dari anak-anak, dewasa, bahkan sekarang usia lanjut nenek-nenek itu udah WA-an ya, WhatsApp gitu ya. Nah jadi memang kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, baik dari anak-anak, dewasa dan usia berapapun lah. Nah jadi memang ini kan tidak bisa dihindari, cuman memang yang perlu kita tahu adalah dengan penggunaan gadget gimana sih kita menggunakannya secara bijaksana agar tidak berdampak ke baik kesehatan mata ataupun kesehatan kita yang lain. Sebenarnya dampak dari gadget ini sendiri lebih ke kerja jarak dekatnya. Oke. Kan banyak yang bilang mungkin paparan sinarnya atau layarnya, sebenarnya itu juga berpengaruh, cuman yang paling berbahaya dari gadget ini adalah kerja jarak dekatnya, karena kan misalnya kita membaca buku atau mewarnai, misalnya anak-anak ya, itu kan berapa lama sih mereka tahan untuk membaca atau mewarnai, tetapi kalau gadget kan dia nonton, itu dia mau sejam, gitu. 2 jam fokus terus gitu. Nah yang kita khawatirkan utamanya adalah kerja jarak dekatnya yang dapat membuat gangguan-gangguan mata. Normalnya berapa itu dok? Untuk jaraknya sebenarnya jarak aman, penggunaan gadget ini baik HP, komputer, tablet, semua itu sebenarnya jarak normalnya 30-50 cm. Jadi tidak boleh terlalu jauh dan terlalu dekat. Tidak boleh di bawah 30 cm karena kerja jarak dekat yang terlalu intens atau berlebihan itu bisa menyebabkan terjadinya yang paling sering adalah gangguan refraksi, yaitu rabun jauh atau mata minus orang bilangnya. Nah jadi itu maksudnya yang harus kita perhatikan dari penggunaan gadget adalah kerja jarak dekatnya. Lalu mungkin yang kedua yang penyertanya itu sering juga disebutkan masalah sinar biru atau paparan radiasi dari layar. Nah itu memang berpengaruh juga. Hanya mungkin pengaruhnya lebih ke jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada yang pakai kacamata karena mungkin kebanyakan anak-anak ya mungkin kebanyakan main game atau HP terus dia berkacamata, sebenarnya itu bukan karena efek radiasi layar tapi lebih ke penggunaan jarak dekat tadi. Kelelahan pada matanya. Betul, gitu ya. Iya. Nah nanti tapi kalau misalnya kita sudah memakai kacamata minus ini dok, apakah radiasinya itu berkurang atau sama saja dengan kita tidak memakai kacamata itu? Iya, benar sekali. Jadi kan sekarang khususnya yang sudah berkacamata itu ada lensa yang anti sinar biru, anti radiasi, dan itu seperti bisa dibilang kayak pembenaran bahwa dengan kita pakai kacamata anti radiasi atau anti sinar biru atau blue light itu kita aman-aman aja nih mau berapa jam pun di depan layar. Padahal sebenarnya memang itu seperti yang tadi sinar biru itu dia lebih dampak ke
jangka panjang. Jadi kalau untuk yang berkacamata, baik kadang ada juga yang sebenarnya dia tidak memakai kacamata tapi dia pakai lensa normal, cuman dia ngerasa anti radiasi gitu lensanya. Jadi dia ngerasa ini aman nih untuk saya berjam-jam di depan layar. Padahal sebenarnya mungkin itu hanya mencegah paparan sinarnya, tapi kerja jarak dekatnya kan tetap terjadi gitu. Jadi tetap jarak itu berperan ya dok ya untuk kesehatan mata, apalagi berlama-lama. Nah misalnya untuk apakah ada perbedaan paparan radiasinya itu untuk misalnya kalau misalnya HP itu cukup dengan jarak sekian dengan tab seperti ini atau dengan komputer itu apakah ada perbedaannya dok? Sebenarnya sinar biru sebenarnya dari alam kita ini baik matahari atau sinar lampu semuanya itu ada sinar dari berbagai warna merah, biru, hijau. Maksudnya bukan warna sinarnya ya tapi gelombang, dia lebih ke gelombang sinarnya. Jadi sinar biru itu lebih ke gelombang sinar yang nanti dia akan jatuh langsung ke retina. Retina itu saraf mata, jadi kan bola mata kita bulat ya. Nah dinding paling belakangnya itu ada namanya retina. Kalau sinar biru itu panjang gelombangnya langsung menyentuh sampai ke retina sehingga dia yang bisa membuat efek jangka panjang kerusakan degeneratif. Tapi kalau misalnya dari layar baik itu HP, tablet itu sebenarnya sama aja. Mau layarnya besar, layarnya kecil itu sebenarnya paparan sinarnya sama aja dan memang pada gadget itu dia paparan sinarnya 50% lebih banyak langsung ke retina dibandingkan misalnya TV atau komputer. Kita kan tidak mungkin deket-deket ya nonton komputer ya. Nah jadi memang HP, tablet itu yang harus lebih diperhatikan penggunaannya. Ya kadang-kadang kita kalau HP itu kan dok apa namanya tulisannya itu atau huruf-hurufnya itu kan tidak sama dengan kalau kita mengetik di komputer ya gede-gede. Jadi dia harus lebih dekat seperti itu. Nah apakah ada kalau misalnya kita sudah mulai terganggu nih dok karena paparan dari peralatan elektronik, apa gejala yang awalnya gitu biasanya yang kita rasakan dok? Oh oke. Ini pertanyaan yang penting ya, memang kita semua harus tahu. Jadi seberapa berat sih sudah kita merasakan ada gangguan di mata kita setelah penggunaan gadget? Ini baik pada anak-anak maupun dewasa kita bisa perhatikan. Yang paling pertama adalah mata lelah. Mata lelah atau eye strain itu bisa rasanya matanya terasa nggak nyaman, seperti kadang-kadang melihat kadang kabur, kadang enggak. Nah seperti itu yang pertama mata lelah. Lalu yang kedua bisa mata kering. Jadi matanya terasa kesat, kering, seperti ada sensasi terbakar, terasa mengganjal. Nah itu juga bisa merupakan gejala dari terlalu banyak penggunaan gadget. Lalu yang ketiga itu selain dari mata nih sebenarnya dari postur. Jadi kita akan mungkin ada nyeri leher, pundak, punggung yang terasa pegal itu juga mungkin karena postur kita pada saat penggunaan gadget itu tidak baik seperti itu. Lalu juga yang terakhir untuk yang berkacamata ataupun belum berkacamata itu pada saat dia melihat jauh pandangannya kabur. Nah itu berarti sudah mulai terjadi masalah pada matanya sehingga sebenarnya sebaiknya bisa diperiksa dan mungkin pertolongan pertamanya itu kurangi dari pemakaian gadgetnya sendiri. Iya, kalau dari gejala-gejala itu ya dok ya kita mulai merasakan bahwa ini gangguan dari paparan alat elektronik gitu ya dok ya. Nah spesifiknya ada istilah lain atau di dunia kedokteran seperti dunia kesehatan seperti itu misalnya kita langsung mengatakan oh ini langsung saya paparan dari peralatan elektronik nih. Kadang-kadang kita tidak sadar ya dok ya seperti itu misalnya. Nah apalagi yang kita rasakan gejala lain misal ada pusing seperti itu bisa juga. Iya betul. Jadi selain gejala yang langsung pada mata itu bisa pertama pusing, sakit kepala itu juga sering. Atau mata terasa seperti nyeri atau berdenyut itu juga bisa. Dan selain dari mata langsung biasanya gangguan tidur juga yang sering. Oh bisa sampai ke gangguan tidur? Ya, biasanya apa yang dirasakan dok? Jadi kalau apalagi khususnya sebelum tidur kita masih main HP misalnya ya. Nah itu kembali lagi ke peluang-peluang waktu yang tepat untuk me time ya biasanya ibu-ibu gitu ya. Me time malam gitu nonton drakor gitu ya. Nah jadi memang sebelum tidur memang disarankan untuk 1 jam sebelum tidak menggunakan gadget karena
lebih ke salah satu efek dari sinar biru tadi itu adalah mengganggu produksi hormon istirahat di badan kita. Jadi makanya begitu kita sudah terpapar dari layarnya itu dia akan mengganggu aliran hormon yang harusnya jam tersebut kita istirahat. Nah itu dia akan terganggu, makanya kadang kurang tidur atau padahal dia mau tidur tapi nggak bisa, seperti insomnia, seperti itu juga bisa dampak dari pemakaian gadget sebenarnya. Selain langsung ke mata juga bisa dirasakan gejalanya dari bagian lain di tubuh kita. Yang tidak biasa gitu. Betul. Ya. Tapi kalau untuk dewasa kan gampang ya nih dok untuk memprediksinya gitu ya. Tapi kan anak-anak agak susah ya. Sementara yang bermain gadget ini anak-anak paling lama gitu. Kadang-kadang kita lagi sibuk paling diem kalau dikasih gadget. Nah apakah ada misalnya pada anak-anak itu ciri-ciri khusus bagi anak yang memang sudah terpapar pengaruh dari gadget dalam arti untuk kesehatan matanya itu dok? Iya, jadi sebenarnya sekarang ini penggunaan gadget pada anak-anak itu sedang menjadi fokus utama, bukan cuman di dunia kesehatan mata Indonesia, tapi Asosiasi Kesehatan Mata Anak Dunia itu juga sudah mulai memperhatikan bahwa dengan meningkatnya penggunaan gadget pada anak-anak ini meningkatkan angka kejadian mata minus atau rabun jauh pada anak-anak di seluruh dunia. Diperkirakan sampai 2050 itu akan ada lonjakan penggunaan kacamata minus atau rabun jauh itu tinggi karena khususnya peran dari pandemi kemarin. Jadi karena anak-anak banyak di rumah. Sebenarnya untuk anak-anak sendiri yang pertama kita harus batasi dari pemakaian. Menurut dari Asosiasi Dokter Anak Amerika itu sarannya adalah usia 18 bulan ke bawah itu harus sama sekali tidak boleh terpapar gadget sama sekali, mau nonton atau itu sebaiknya sangat dihindari. Lalu untuk 18 bulan sampai 24 bulan atau usia 2 tahun itu juga dibatasi, tapi boleh untuk hal-hal penting, misalnya dia video call sama neneknya di luar kota atau ayahnya bekerja di luar kota, nah itu diperbolehkan. Tapi di bawah 2 tahun gadget sekedar untuk entertain itu sangat dilarang gitu, sebaiknya tidak diberikan. Lalu usia 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 hari 1 jam penggunaannya, tidak boleh lebih, dan 1 jam tuh nggak boleh digas langsung 1 jam. Nah jadi mungkin bisa 30 menit atau 20 menit. Dan di bawah 10 tahun itu mungkin bisa penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau untuk entertain ya mungkin bisa 2 sampai 4 jam seperti itu. Jadi yang pertama pada anak-anak yang harus kita perhatikan adalah batasi penggunaannya, karena kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak-anak kita. Lalu yang kedua, selain dibatasi itu kita sebenarnya disarankan untuk melakukan screening pada anak usia prasekolah, bisa usia 3 atau 4 tahun atau maksimal selambat-lambatnya pada saat sebelum dia masuk SD. Nah itu jadi walaupun tidak ada keluhan, karena kadang anak-anak itu dia tidak merasa ada keluhan, ya kan? Kita juga kesulitan ya dok ya memahami kondisinya gitu. Iya, kadang keluhannya tidak tampak gitu, jadi tidak memang khas gitu. Betul. Jadi semua tuh sebaiknya kita screening paling lambat usia sebelum SD 5 tahun atau prasekolah 3-4 tahun, khususnya pada anak-anak yang memiliki genetik. Jadi kalau orang tuanya berkacamata, baik ayah, ibu ataupun dua-duanya, itu dia akan beresiko 8 kali lipat lebih tinggi untuk berkacamata minus juga, dan ukurannya akan langsung tinggi. Nah itu yang harus kita sebagai orang tua aware, bahwa khususnya nih kalau mau papanya pakai kacamata, anak-anak walaupun tidak ada gejala, bawa aja screening ke dokter mata terdekat. Lalu yang ketiga, selain screening tadi, itu adalah tontonannya juga bisa kita perhatikan seperti itu. Dan juga kita bisa perhatikan kadang tanda-tanda yang timbul dari anak-anak itu sering mengucek mata, atau dia sering kedip-kedip matanya. Nah itu bisa tanda-tanda khusus itu ya dok ya? Iya betul, itu tanda-tanda kita bisa perhatikan. Atau dia nonton TV selalu kayak gini, matanya gampang mengecil begitu ya? Iya betul. Apalagi dia harus maju untuk melihat. Nah itu berarti udah tanda-tanda waspada untuk harus segera dibawa periksa. Itu juga
tampak yang perlu kita waspadai ya dok betul. ya. Baik dokter, nanti kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, namun kita simak dulu yang mau lewat berikut ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali sesaat lagi selepas... Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Dengan tema kita kali ini, kesehatan mata pada generasi digital. Bersama Dr. Bonita Ashigah, SPM, dokter spesialis mata pada Rumah Sakit Permata, Palembang. Kembali kita kepada dokter ya dok. Tadi ada istilah screening ya, atau pemeriksaan mata untuk anak, terutama untuk anak ini ya. Nah, sejauh apa peran dari screening ini untuk kesehatan mata anak ke depannya? Mata kita juga boleh gitu ya dok, berarti untuk dewasa. Baik, untuk anak-anak itu sebenarnya memang yang perlu kita ketahui adalah usia pertumbuhan atau perkembangan penglihatan yang paling pesat pada anak itu terjadi di usia 0 saat dia lahir sampai usia 6 tahun. Jadi untuk menunjang perkembangan penglihatan yang baik sehingga dia nanti dewasa penglihatannya baik, sesuai perkembangannya baik sesuai usia, itu kita harus pastikan di bawah usia 6 tahun, di bawah usia optimal perkembangan kita harus mengetahui ada nggak kelainan di mata anak kita, karena kelainan itu bisa dari bentuk matanya, maksudnya ada masalah di bentukan matanya atau masalah dari tajam penglihatannya. Nah itu yang dari masalah tajam penglihatannya memang yang harus kita perhatikan dan harus kita screening, karena jika kita terlambat membawa screening itu apalagi baru di bawah usia 10 tahun seperti itu, nah itu kita tidak bisa maksimal untuk perkembangan mata di usia dia yang optimal di bawah 6 tahun. Jadi memang itu tadi alasannya mengapa screening dilakukan baiknya selambat-lambatnya di usia prasekolah atau maksimal selambat-lambatnya sebelum masuk SD. Jadi kita harus tahu apakah anak ini harus berkacamata atau tidak. Lalu juga jika kita terlambat membawa atau kita tidak screening, ada potensi yang namanya mata malas. Jadi mata malas ini bukan matanya males-malesan atau matanya kelopaknya susah membuka atau gimana, tapi mata malas ini lebih ke karena dia pada saat proses perkembangan penglihatan itu tidak mendapatkan stimulasi yang optimal, entah karena matanya kabur atau ada katarak dari bayi misalnya, jadi untuk stimulasi penglihatan tidak optimal, jadi bisa dibilang matanya itu terbiasa melihat yang buram-buram. Jadi pada saat kita bawa baru usia 8 atau 9 tahun kita baru bawa, ternyata dia berkacamata yang harusnya dia bisa baca sampai huruf di bawah pada pemeriksaan itu tidak bisa optimal karena sudah terganggu di awal perkembangan, sehingga matanya tidak cukup dengan berkacamata saja, kadang harus kita tambah dengan terapi-terapi khusus. Terapi khusus. Betul, itu yang namanya mata malas. Jadi mungkin minusnya udah sampai 2, 3, tapi dia tetap hanya bisa baca di batas-batas yang tidak sesuai untuk umurnya, harusnya bisa di bawah, ternyata masih kurang 6 baris, 5 baris. Jadi kita koreksi kacamata sesuai dia bisa dulu, dan itu harus kontrol berlanjut, itu yang mata malas itu. Jadi kita mencegah juga. Cuman memang yang harus menjadi perhatian adalah kalau orang tuanya memang sudah ada genetik, ada atau tidak ada keluhan anak, sarannya adalah untuk membawa screening paling lambat usia 4 tahun. Tetap kita periksakan. Betul. Gitu ya dok. Baik dokter, kita juga masih mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi di acara Halo Dokter sore ini di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WA ya dok ya, WhatsApp itu di 0823 1198 1790. Baik, kita lanjut lagi ya dok ya, nanti sambil menantikan pemirsa di rumah yang berpartisipasi. Ya, dampak dari lamanya untuk melihat layar seperti itu dok ya, apakah yang bisa menyebabkan refraksi gitu ya, mata rabun, mata rabun itu juga pada anak-anak. Betul. Jadi yang kembali ke kerja jarak dekat tadi pada anak-anak itu bisa
yang terlalu intens bisa menjadi faktor resiko untuk timbulnya rabun jauh atau mata minus. Maka dari itu memang tadi sudah ada guideline untuk berapa lama sih anak-anak itu baiknya terpapar. Jadi sebenarnya sekarang kan kita banyak lihat orang tua memberikan gadget untuk anaknya, misalnya pun bahkan sebenarnya di tempat-tempat umum ya, diberikan gadget itu sebenarnya harusnya untuk entertain, itu untuk anak-anak tidak disarankan karena tadi bisa menyebabkan mata minus. Dan juga sebenarnya lebih disarankan untuk banyak main di luar karena menurut penelitian kegiatan outdoor di bawah sinar matahari selama 2 jam per hari itu bisa menurunkan resiko untuk progresivitas rabun jauh seperti itu. Kalau misalnya kan setiap kali ada kita di gadget itu ya dok ya, ada semacam filter. Kalau biasanya kalau kita beli gadget itu ya, oh ini filternya supaya tidak merusak mata, radiasinya berkurang gitu. Nah, apakah itu sejauh mana gitu peran dari filter ini tadi untuk kesehatan mata? Atau yang biasa kita sering dengar itu blue light ya dok ya? Iya betul. Ya layar biru itu. Nah itu sejauh mana efeknya untuk kesehatan mata juga? Oke, jadi memang itu tadi, jadi kalaupun misalnya memakai gadget yang dengan udah pakai layar anti sinar biru dan juga sekarang ada fitur-fitur khusus untuk kesehatan mata juga di beberapa gadget itu seperti ada eye protection. Nah itu sebenarnya tidak mencegah untuk mata minusnya, tapi sebenarnya lebih mencegah untuk biar matanya tidak cepat lelah, lebih mencegah untuk mata lelahnya. Jadi memang bisa dipakai, sebenarnya boleh, tidak masalah apakah kacamata anti radiasi atau lapisan layar yang anti radiasi, anti sinar biru itu sebenarnya tidak masalah, boleh dipakai. Terus kalau bisa dihidupkan fitur eye protection dan juga yang paling penting brightness layarnya tidak boleh terlalu terang. Jadi harus diredupkan juga, tapi tidak boleh terlalu redup juga. Jadi patokannya adalah wajah kita itu tidak tersinari oleh si cahaya gadgetnya, atau pada saat melihat saking kita silaunya mata kita memicing seperti ini, itu juga tidak baik. Jadi untuk pencahayaan harus yang cukup. Jadi sebenarnya tidak masalah, boleh digunakan. Tapi kalau maksud digunakannya untuk tujuan mencegah biar tidak berkacamata atau tidak timbul rabun jauh, sebenarnya fungsinya bukan di sana, tapi lebih ke mencegah mata lelah aja. Ya, efek dari gadget atau alat elektronik ini dok, apakah bisa menambah, misalnya tadi kita yang berkacamata udah -1 gitu, dengan seringnya kita menggunakan peralatan digital elektronik ini, maka dia bisa bertambah atau sudah tidak akan mengubah dari keparahan penyakitnya gitu. Baik. Iya, sebenarnya untuk mata minus sendiri itu ini juga yang sering banyak ditanyakan dengan orang tua yang misalnya kebetulan bawa anaknya periksa, itu sering ditanyakan, dok ini kacamata minusnya bisa hilang atau tidak, seperti itu kan. Ya jadi memang pada prinsipnya minus, baik minus atau silinder, kacamata itu pada prinsipnya dia ukurannya akan bertambah terus sebenarnya, dia tidak akan turun. Jadi pada prinsipnya dia akan terus bertambah, hanya saja yang bisa kita kontrol itu adalah pertambahannya. Jadi kalau bisa progresivitasnya jangan cepat, kadang ada yang baru 6 bulan berkacamata udah naik -1. Nah itu yang kita cegah agar pertambahannya sih, lebih ke pertambahan minusnya mungkin dalam 2 tahun cuma naik 1/4, nah mungkin dari situ. Tapi sebenarnya jika sudah rajin memakai kacamata, tapi kerja jarak dekatnya tadi tidak dikurangi atau tidak dikontrol, itu sebenarnya bisa juga memicu kenaikan ukuran kacamata sebenarnya. Oh bisa juga dia memicu penambahan keparahan dari kondisi mata kita ya dok ya? Tidak, berarti memang ada peran dari sinar layar ini ya dok untuk keparahan dari kesehatan mata kita dan gitu juga ya, jaraknya tadi. Iya, jarak dekatnya tadi juga mempengaruhi ya dok ya. Baik dok. Nah, berarti dengan adanya lapisan anti radiasi dan anti paparan sinar itu juga kita tidak serta-merta untuk menyerahkan ini sudah dipakai. Ya dok ya. Udah pakai kacamata anti radiasi kok gitu kan. Kadang ini udah pakai yang eye protection fitur itu kok. Sebenarnya ya
Boleh, sah-sah aja biar matanya nggak gampang lelah. Cuman memang untuk mencegah mata minusnya nggak dari situ. Iya, efek jangka panjangnya kalau kita tidak aware gitu dok dengan kesehatan mata ini dengan paparan dari gadget ini seperti apa ya dok? Sebenarnya jangka pendeknya baik pada anak-anak ataupun dewasa itu mata lelah, yang paling jangka pendek mata lelah dan mata kering yang akan dirasakan, karena pada saat kita menatap layar gadget itu memang frekuensi mata berkedip kita itu akan berkurang karena kita fokus. Nah, jadi itu yang akan membuat mata rentan kering dan juga mata rentan lelah karena kerja jarak dekat dalam waktu lama. Jadi mata lelah itu atau eye strain itu bisa diibaratkan dengan seperti otot tangan kita. Mungkin dia membawa beban 1 kilo, tapi dia walaupun nggak ngapa-ngapain cuma megang beban 1 kilo tapi 1 jam. Ya. Itu kan capek juga. Jadi kaku gitu. Iya betul. Nah jadi seperti itu juga mata dalam dia mempertahankan posisinya di kerja jarak dekat. Sehingga durasi sebenarnya yang paling penting untuk diperhatikan. Ya kan, karena anak-anak apalagi anak-anak kalau sudah pegang HP dipanggil pun dia nggak akan mendengar gitu ya dok ya. Iya betul. Ya apalagi udah asik. Tapi dengan kepentingan pekerjaan sekarang yang memungkinkan kita untuk wajib berlama-lama di depan gadget ataupun alat elektronik seperti itu ya dok ya. Apakah ada batasan misalnya wajibnya memang 1 jam sekali gitu dan istirahatnya 30 menit gitu ya dok? Ada jarak-jaraknya gitu? Jadi sebenarnya kan tidak mungkin misalnya yang memang kerja di kantor, memang seharian di depan komputer, seperti itu tidak bisa kita sejam aja, nggak boleh gitu, tidak. Kalau untuk dewasa sebenarnya penggunaannya masih lebih bebas dibandingkan anak-anak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi pencahayaannya. Jadi kontras layarnya jangan terlalu silau, jangan terlalu redup juga. Pencahayaan ruangan juga harus yang baik. Terus sebenarnya ada yang namanya 20-20-20 rule. Jadi aturan 20-20-20 pada saat kita khususnya untuk pekerja kantoran nih yang sering di depan komputer. Nah ini untuk mencegah mata lelah. Jadi maksudnya aturan 20-20-20 itu adalah yang setiap 20 menit itu selama 20 detik melihat benda atau ke jarak jauh sejauh 20 kaki. Atau biasa 6 meter. Nah jadi setiap 20 menit selama 20 detik kita alihkan pandangan kita ke yang berjarak 6 meter. Nah selama 20 detik untuk mencegah mata lelah. Jadi itu yang lebih disarankan juga untuk mencegah mata Nanti lelah. Kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Tema kita kali ini adalah kesehatan mata pada generasi digital. Masih bersama Dr. Bonita Asigah SPM, dokter spesialis penyakit mata Rumah Sakit Permata Palembang. Dok, tadi sedikit kurang jelas, mungkin bisa disambung lagi bahwa ada yang istilah relaksasi 20-20. Bisa diulang lagi dok? Iya, jadi memang khususnya untuk pekerja yang memang sering di depan layar itu untuk kita mencegah eye strain atau mata lelah itu dengan 20-20-20 rule. Jadi 20-nya ingat aja 20-nya ada 3 kali. Jadi aturan 20-20-20 yaitu dimana setiap 20 menit. 20 menit pertama nih ya? Ya, tiap 20 menit gitu. Jadi kalau 1 jam berarti 3 kali nih kita melakukannya gitu. Jadi tiap 20 menit selama 20 detik kita mengalihkan pandangan ke yang berjarak 20 kaki atau 6 meter. Jadi bisa mungkin kalau lagi di kelas, misalnya pada anak-anak lagi fokus ngerjain tugas, boleh ngelihat ke luar, dialihkan jendela. Dulu pandangan kita itu ya. Betul. Dok ya dari jadi dulu kan sering kita dengar tuh lihat yang ijo-ijo. Nah, itu juga sebenarnya berpengaruh untuk mata kita. Jadi untuk lihat yang ijo-ijo, lihat keluar jendela, lihat atau misalnya di ruangan yang besar bisa lihat jarak 6 meter. Nah, itu disarankan untuk relaksasi mata. Selama 20 detik gitu ya. Betul. Kemudian kembali lagi. Kemudian boleh kembali lagi bekerja. Akan lebih baik kalau kita melihat langsung udara
lepas gitu ya, Iya, Dok, ya? benar. Jadi memang yang paling penting pada anak-anak sih pada khususnya itu jangan sampai screen time itu melebihi green time bahasanya. Oke. Jadi jangan sampai kita misalnya anaknya main gadget 2 jam tapi dia di luar cuma 30 menit. Itu kalau bisa green time atau aktivitas di outdoor di bawah sinar matahari itu harusnya melebihi si screen time ini tadi. Gitu ya, Dok. Baik, dokter prakteknya hari apa aja sih? Ini di Rumah Sakit Permata Palembang, itu di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau saya sendiri berpraktek itu Senin dan Sabtu pagi jam 8 sampai jam 10. Untuk yang bekerja bisa datang sore hari. Di hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu jam 4 sampai 6 sore. Tapi kalau untuk promonya ada apa aja di bulan ini? Kebetulan kita ada promo di Rumah Sakit Permata itu untuk screening pemeriksaan pada anak. Seperti yang saya jelaskan tadi pentingnya. Itu promo ya, Dok? Iya, untuk betul. Bulan ini? Ini promo untuk bulan ini. Jadi itu sudah termasuk konsultasi dokter dan pemeriksaan apa penglihatannya. Lalu pemeriksaan mungkin jika ada ternyata ada minus atau silinder. Nah, itu juga kita periksa dan juga termasuk pemeriksaan buta warna. Iya, jadi untuk anak-anak kalau buta warna untuk anak-anak yang memang mungkin sudah mengenal angka, nah itu sudah bisa dari sekarang kita periksakan, lalu jika memang perlu kacamata sudah termasuk dengan resep kacamata. Baik, senang sekali pasti ya pemirsa yang mendengarnya kalau ada promo-promo seperti ini. Dan juga kalau misalnya BPJS gitu, Dok, bisa nggak? Kebetulan Rumah Sakit Permata kita ini masih mengurus kerjasama dengan BPJS. Jadi untuk sementara pasien umum ataupun asuransi. Dan juga alhamdulillahnya di Rumah Sakit Permata ini sudah banyak sekali asuransi yang bergabung dengan pelayanan rumah Tidak sakit hanya BPJS kita. Ya, Dok, ya. Jadi selain BPJS yang masih diurus, sebenarnya kita masih melayani pasien umum dan asuransi. Ada sekitar 60 asuransi yang bisa berobat di Rumah Sakit Permata. Jadi boleh dicek mungkin di Instagram Rumah Sakit Permata atau mungkin bisa hubungi adminnya ada di Instagramnya. Misalnya nanya asuransi saya ini bisa nggak? Itu sebenarnya iya kalau bisa ke Rumah Sakit Permata udah kita periksa aja bawa anak, suami, istri semuanya kita periksakan. Yang pasti BPJS bisa di cover gitu ya. Kalau BPJS bisa di cover mungkin di rumah sakit lain, tapi untuk khusus Rumah Sakit Permata belum melayani. Belum bisa. Untuk BPJS mohon doanya biar pengurusannya segera bisa ACC sehingga cepat Rumah Sakit ya, Permata bisa melayani masyarakat khususnya di sekitar Rumah Sakit Permata dengan menggunakan BPJS. Betul. Masih dalam proses ya, Dok, ya. Baik, dokter, kita juga masih mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di WA 0823 1198 1790. Dan sekarang dokter sudah ada nomor WA yang masuk dari nomor 0812 7362 sekian-sekian. Dokter, saya mau tanya, anak-anak balita sekarang supaya mengurangi rewel atau menangis saat dengan orang tuanya, orang tua memberikan HP ke anak-anak untuk menonton misal video kartun seperti itu ya, Dok. Nah, efek negatif pada anak balita tersebut bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya dan memang ini sudah menjadi isu di mana anak-anak di usia balita 2 tahun, 3 tahun itu udah sering sekali diberikan gadget dengan orang tuanya. Memang kan kita mengakui bahwa mungkin anaknya rewel dengan gadget, dia akan lebih tenang. Memang dia tenang karena dia menonton. Jadi sebenarnya efek jangka panjang untuk anak kita itu yang paling dekat adalah rabun jauh tadi. Apalagi jika orang tuanya memang sudah memiliki genetik berkacamata, itu yang pertama. Lalu juga ada juga beberapa yang anak-anak dengan terlalu banyak kerja jarak dekat bisa menimbulkan juling. Bisa sampai berpengaruh ke posisi mata ya, Dok, ya? Betul, jadi dia bisa menimbulkan juling posisi mata karena dia kan dalam waktu lama seperti itu. Jadi dan juga belum lagi matanya yang paling ringan tadi adalah matanya lelah atau matanya kering. Itulah yang menyebabkan tanda-tandanya dia sering mengucek mata atau matanya sering kedip-kedip seperti itu, atau dia melihat suka miring-miringin mencari posisi. Itu sudah merupakan tanda-tanda untuk dibawa periksa
kita periksakan matanya. Dan juga sebenarnya saya curcol sedikit bahwa setelah saya lihat memang kebiasaan memberikan gadget pada anak-anak ini sebenarnya harusnya menjadi hak penuh orang tua untuk mengatur, sehingga kita orang tua aja kadang main HP terus ya, apalagi anak-anak yang memang asik banget main game, nonton YouTube, semuanya serba ada dalam satu device gitu, satu alat. Jadi memang wajar aja kalau anak-anak akan rewel, akan tantrum jika tidak diberi gadget, karena memang sebenarnya orang tualah yang pertama kali mengenalkan gadget tersebut. Jadi kalau bisa dihindarin pengenalan gadget, mungkin memang anak akan rewel, tapi sebenarnya walaupun tampaknya dengan pemberian gadget itu anak tidak rewel, malah itu membuat rewel-rewel selanjutnya, mungkin lagi pergi acara di mana dia akan merengek meminta gadget. Nah itu sebenarnya kita yang memperkenalkan kepada anak-anak. Jadi diharapkan juga orang tua untuk bijaksana dalam penggunaan gadget terhadap anak-anak, khususnya di bawah usia 5 tahun, atau jika sudah terlanjur bisa minimal screening tadi. Jadi kalau memang ada kelainan bisa segera kita atasi seperti itu. Ini memang untuk anak-anak ya dok ya, masalahnya paling banyak gitu. Jadi mungkin buat ibu yang sudah mengirimkan WA-nya tadi sudah dijawab langsung dengan dokter. Semoga puas dan bisa menerapkan saran dari dokter tadi. Baik, kembali lagi dok, terutama untuk anak-anak ini, apakah ada filter atau kacamata yang bisa digunakan anak-anak untuk agar tidak langsung terpapar dari paparan gadget ini? Untuk anak-anak yang memang mungkin pada saat hasil screening alhamdulillahnya aman, tidak ada minus, tidak ada kacamata, itu sebenarnya tidak membutuhkan seperti pelindung atau pengaman yang digunakan secara khusus di mata. Sebenarnya itu bukan hal yang wajib. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan pada penggunaan gadget itu ada 3. Yang pertama jarak tadi, yaitu 30-50 cm, jangan sampai terlalu dekat. Lalu yang kedua pencahayaan, baik pencahayaan dari layarnya sendiri, jangan terlalu terang, dan juga pencahayaan ruangan. Yang penting jangan terlalu redup, pencahayaan ruangan juga harus cukup. Karena harus banyak sekarang, juga ya, dok, ya? Lalu yang ketiga posisi. Jadi posisi ini juga sebenarnya berlaku untuk usia berapapun. Jadi apa yang kita lihat itu sebaiknya sejajar mata, eye level, sejajar mata atau ke bawah. Jadi jangan sambil tiduran, miring, atau sekarang nonton TV tuh sering TV-nya taruh tinggi-tinggi di atas ya kayak gini. Nah itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan mata, karena sering juga sekarang baik anak-anak, remaja maupun dewasa udahlah kamarnya gelap, tiduran, nonton misalnya. Nah itu sebenarnya adalah salah satu aktivitas yang kurang baik. Jadi terlepas dari apakah dia memakai tadi kacamata anti radiasi lah atau pelindung layar anti radiasi, sebenarnya yang perlu diperhatikan itu lebih ketiga tadi, gitu, yaitu adalah jarak, lalu pencahayaan dan juga posisi. Apakah itu berlaku untuk semua alat digital gitu ya dok ya, untuk kacamata anti radiasi atau filter blue light ini ya dok ya, misalnya apakah tidak juga kita gunakan untuk yang biasanya di depan komputer atau laptop terus menerus, itu tetap tidak berpengaruh ya dok dengan memakai kacamata itu? Iya sebenarnya sih lebih ke kembali lagi tujuan kita memakai kacamata anti radiasi atau anti blue light itu apa. Kalau tujuan kita biar minusnya turun atau misalnya tidak minus, atau misalnya biar minusnya tidak naik, sebenarnya efeknya bukan ke sana. Yang itu lebih diperhatikan yang 3 tadi. Tapi kalau untuk anti radiasi atau untuk sinar biru itu baik, tidak masalah, dipakai juga boleh, tidak dipakai juga sebenarnya tidak apa-apa, karena dia lebih ke jangka panjang. Seperti karena tadi sinar biru itu langsung jatuh tepat di retina atau saraf mata, dinding di bagian belakang bola mata kita, itu efek jangka panjangnya bisa degenerasi pada saat usia lanjut, sebenarnya lebih ke arah sana. Atau ada juga beberapa penelitian yang menyebutkan menimbulkan katarak lebih cepat sebenarnya, tapi ya mungkin itu jangka panjang sekali. Cuman yang kita harus cegah yaitu tadi yang mata lelah dan juga kelainan tadi, kelainan rabun jauh tadi. Ya. Nah tadi dokter sempat mengatakan bahwa efek dari gadget ini untuk berlama-lama itu sampai bisa mengakibatkan mata juling. Iya betul. Iya, sejauh apa
peran gadget itu sampai bisa mengakibatkan mata juling ini, Dok? Jadi untuk mata juling sendiri itu bisa disebabkan oleh mungkin anaknya itu harusnya berkacamata misalnya, tapi dia tidak menggunakan kacamata, sedangkan matanya dipaksa kerja keras tanpa kacamata dan akhirnya matanya tidak bisa menemukan fokus, akhirnya matanya bisa lari atau juling. Dan juga sebenarnya sejak pandemi kemarin yang udah mulai work from home, sekolahnya online, itu juga ada beberapa pasien yang saya temui remaja atau anak kuliah, tapi rata-rata laki-laki sih yang saya temui ya. Itu dia mungkin karena main game dalam waktu lama, jadi ada namanya juling ke dalam yang akut. Nah itu disebabkan oleh karena dia terlalu lama, satu hari itu bisa 8 jam dia Seperti bermain. apa, Dok, juling ke dalam itu? Jadi matanya kan kita harusnya pada saat melihat itu mata kita lurus. Iya. Sedangkan juling ke dalam tuh jadi matanya masuk baik satu ataupun dua-duanya atau satu. Nah itu masuk ke dalam itu ada. Dan juga ada juga yang mungkin matanya lurus pada saat melihat jauh, satunya lari seperti itu. Nah, karena dia mencari fokus pandangan itu ya, Dok, ya, berpengaruh. Dan juga sebenarnya yang pertama harus kita lakukan tuh kita cek sebenarnya matanya kabur atau enggak sih. Jadi kayak ibarat kita ngelihat sesuatu yang blur, yang buram, kita nggak bisa menentukan titik fokus, makanya akhirnya matanya drifting away atau lari seperti itu. Akibat tekanan bola mata juga itu ya, Dok? Lebih ke karena effort dia untuk melihat itu keras sekali gitu. Jadi kayak padahal harusnya dia berkacamata tapi matanya dipaksa melihat tanpa kacamata. Ibaratnya saya sering jelasin ke pasien juga kayak ibaratnya kaki kita pincang, harusnya berjalan dibantu tongkat. Ya walaupun tanpa tongkat mungkin kita masih bisa jalan. Tapi pelan gitu ya. Pelan, terus makin lama tentu saja makin capek. Kaki yang pincang ini mungkin akan makin pincang. Betul. Nah, seperti itu juga kerja dari kacamata. Jadi kadang-kadang banyak sekali pasien saya khususnya orang tuanya itu yang kalau anak-anaknya kita sarankan ternyata berkacamata sering aduh Dok kasihan masih kecil udah pakai kacamata seperti itu. Karena sebenarnya lebih kasihan lagi jika dia dari kecil harusnya berkacamata tidak diberi kacamata karena dia melihatnya buram. Dan sementara tadi golden period perkembangan penglihatan itu sampai usia 6 tahun. Jadi mau dia perlu kacamata atau semua gangguan yang menghambat perkembangan penglihatan sebelum usia 6 tahun itu sebaiknya segera kita atasi untuk mencegah mata malas tadi. Betul. Baik dokter, nanti kita lanjut lagi ya, Dok ya. Tapi kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Masih bersama Dokter Bonita Asyigah SPM, dokter spesialis mata Rumah Sakit Permata Palembang. Dan tema kita hari ini adalah kesehatan mata pada generasi digital. Bicara digital itu nggak habis-habisnya ya, Dok. Apalagi ini menyangkut mata yang memang kadang-kadang kita lupa waktu untuk melihat alat komunikasi itu baik HP ataupun jenis-jenis gadget lainnya. Ya tadi dokter mengatakan bahwa kita bisa merubah dengan seringnya melihat gadget ini bisa merubah posisi mata ya, Dok ya, akibat pola kita untuk fokus melihat titik dari yang di gadget ini. Nah, dengan lebih fokusnya kita melihat di gadget ini, apakah bisa mengakibatkan juga tekanan bola mata gitu ya, Dok? Oh iya. Baik, untuk tekanan bola mata itu sebenarnya lebih ke, jadi di dalam bola mata kita secara sederhananya mungkin saya jelaskan, di dalam bola mata kita itu ada air yang terus mengalir di dalam bola mata. Nah, untuk gangguan tekanan bola mata atau secara medisnya disebut glaukoma, itu adalah tekanan bola mata yang meningkat seperti itu. Nah, jadi ada masalah di arus aliran air di dalam bola mata ini. Nah, sedangkan untuk gadget ini jika orang melihatnya memaksa itu sebenarnya bukan berpengaruh ke tekanan bola mata, sebenarnya dia lebih berpengaruh ke otot-otot lensa di dalam mata kita yang memfokuskan mata melihat di jarak dekat. Jadi ototnya itu lama untuk memfokuskan penglihatannya pada saat jarak
kerja jarak dekat dalam waktu lama. Tapi juga sebenarnya ada juga salah satu faktor resiko glaukoma tadi itu bisa pada pasien-pasien dengan gangguan mata hipermetropia atau kacamata plus. Tapi kacamata plus yang untuk melihat jauh ya, bukan plus baca. Kalau di usia 40 tahun ke atas kan presbiopia pasti menggunakan kacamata baca. Tapi ini maksudnya dari kecil atau dewasa, sementara yang memang populasinya banyak itu adalah minus, silinder. Nah, sedangkan yang plus ini biasanya lebih sedikit. Dan juga memang ini yang bisa lebih ke resiko untuk meningkatkan tekanan bola mata atau resiko glaukoma, tapi dia tidak ada hubungan langsung dengan penggunaan gadget. Jadi kalau misalnya tekanan bola mata yang meningkat itu bukan karena gadget, biasanya ada penyebab-penyebab atau faktor resiko lain. Oh, ini murni memang dia dari depan ya dok, ya dari luar ya, gitu ya. Betul, paparan dari luar sehingga khususnya kerja jarak dekat tadi sehingga mata itu harus memposisikan di satu posisi khusus dalam waktu lama. Nah itu bisa menyebabkan mata lelah yang nantinya akhirnya bisa rabun jauh. Akibat dari tekanan bola matanya itu sendiri. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan dari nomor telepon 0858 32 sekian-sekian. Selamat sore dokter, mau menanyakan di Rumah Sakit Permata adakah pengobatan lasik nggak dok? Terus apakah lasik ini nantinya akan berdampak buruk misalnya dilakukan oleh si pasien gitu? Silakan dokter. Nah ya, jadi untuk lasik kebetulan di Rumah Sakit Permata Palembang belum melayani untuk tindakan lasik karena mungkin karena kita kan baru ya, mungkin hampir 1 tahun baru beroperasi, belum sampai 1 tahun malah baru beroperasi. Jadi untuk layanan lasik itu belum dilakukan di Rumah Sakit Permata, tapi ada di Palembang ini ada layanan lasik di rumah sakit lain. Dan juga untuk lasik sendiri, nah itu tadi kembali lagi ke banyak pertanyaan apakah mata minus ini bisa turun dengan anak saya dok udah dikasih jus wortel tiap malam gitu, udah vitamin mata dari mana udah dikasih semua, apakah minusnya bisa turun? Karena balik lagi sebenarnya pada prinsipnya minus ini tidak bisa turun. Dia pada prinsipnya akan naik terus sehingga semua suplemen atau vitamin mata atau jus wortel itu sebenarnya baik untuk menjaga kesehatan mata secara umum saja. Tapi kalau kita tujuannya meminum itu untuk biar dia tidak minus atau menurunkan minus, nah itu yang tujuannya tidak tepat. Nah sehingga untuk menurunkan mata minus ini hanya bisa dengan satu cara, yaitu lasik. Operasi lasik, di mana dia dengan operasi laser dengan teknologi tinggi, dia bisa, nah baru ini dia bisa menghilangkan minus. Jadi mungkin dari minus 6 balik ke 0 tanpa kacamata. Nah ini hanya bisa dilakukan dengan tindakan lasik. Tapi tindakan lasik ini hanya bisa pada pasien usia 18 tahun ke atas. Jadi pada anak-anak belum bisa disarankan lasik, dan juga jangan berpikir nanti 18 tahun juga mau lasik jadi kacamatanya makainya nggak beraturan. Nah itu sebenarnya tidak baik juga, karena pada saat lasik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang minusnya benar-benar hilang, itu ukuran kacamatanya harus stabil. Jadi tetap rajin menggunakan kacamata. Nanti usia 18 tahun itu baru bisa dilakukan lasik. Ada batasan minusnya nggak dok yang baru bisa dilasik itu? Baik. Kalau lasik itu memang ada banyak metode lasik, ada yang pakai laser, tipe lasernya juga berbeda-beda. Sebenarnya lasik sendiri ada pemeriksaan sebelumnya bahwa mata ini bisa dilasik atau enggak sih, seperti itu. Ketebalan korneanya dan juga minusnya. Sebenarnya tidak ada batasan dari lasik, mau ada yang minus 12 dilasik itu bisa. Ada juga yang minus, udah minus dilasik terus minus lagi. Terus dilasik lagi. Nah itu juga sebenarnya tidak ada batasan, tergantung dari si ketebalan kornea dari hasil pemeriksaan sebelum lasik tadi. Minimal minus berapa yang bisa dilasik? Sebenarnya minus 1 pun nggak masalah, bisa dilasik. Jadi dia bisa untuk seluruh minus. Cuman yang perlu diperhatikan juga nih, pasien banyak salah kaprah juga masyarakat bahwa misalnya minus 6 dilasik terus hilang minusnya lepas kacamata. Jadi lasik itu hanya membenarkan kelainan di saat itu. Jadi bukan untuk udahlah minusnya hilang kembali ke 0, dia tidak akan minus lagi, dia bukan mencegah. Jadi minusnya bisa kembali lagi dengan
aktivitas atau kegiatan kesehariannya yang masih tidak diperbaiki. Dampaknya ke depan itu. setelah dilasik ada dampak buruknya, Dok? Kalau dilasik sih sebenarnya karena bisa dibilang itu memang operasi canggih, tapi sebentar pengerjaannya mungkin hanya 5 menit ya. Karena dia canggih menggunakan laser, jadi untuk dampaknya mungkin ya awal-awal matanya berair, terasa silau, lebih ke arah situ. Tapi rata-rata sih mata yang dilasik itu alhamdulillahnya berhasil baik, tapi tetap kita harus resiko waspada infeksi ataupun minus yang bersisa. Seperti itu. Ya dokter, mungkin di akhir ngobrol-ngobrol kita ini dokter punya pesan untuk pemirsa di rumah atau masyarakat khususnya, silahkan dokter untuk menjaga kesehatan mata kita ya dok ya. Iya, baik apalagi di era digital ini. Betul. Baik anak sekolah, anak-anak ataupun dewasa, sebenarnya yang paling penting untuk menjaga kesehatan mata kita itu yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan. Khususnya pada anak-anak, apakah dia perlu periksa, dan jika memang harus menggunakan kacamata, sebaiknya kacamatanya digunakan bukan pada saat kerja saja, tapi seterusnya, dilepas hanya tidur dan mandi. Jadi kacamata itu harus dipakai terus setelah melakukan pemeriksaan. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan sehari-hari itu tadi ada 3 poin. Yang pertama pencahayaan yang harus dijaga baik dari layarnya ataupun cahaya ruangan, lalu jarak dan juga posisi. Jadi tidak boleh lebih tinggi dari mata. Dan juga yang terakhir jangan ragu jika ada keluhan, bisa langsung periksakan mata Anda, khususnya bisa ke Rumah Sakit Permata Palembang. Baik, terima kasih dokter dan semoga bisa langsung ketemu dengan dokter Boni ya. Siap melayani. Tadi jadwalnya sudah di-share ke pemirsa juga ya dok ya. Baik, terima kasih dokter atas kehadirannya dan informasinya kita sore hari ini ya. Baik, pemirsa, meskipun teknologi digital memberikan banyak manfaat keseimbangan antara penggunaan layar dan kesehatan fisik terutama mata, sangat penting dengan pengawasan dan kebiasaan yang tepat sehingga mata kita dapat menikmati manfaat teknologi tanpa mengabaikan kesehatan mata. Baik pemirsa, hingga di sini dulu Indonesia Cerdas Halo Dokter kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.